Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Raksaza TV, Basnas Kota Surabaya, berjumpa kembali bersama saya Muhammad Ikhwanul Arifin dalam sebuah program yang spesial, program podcast yang kali ini akan membahas tentang tema-tema yang sangat luar biasa pula. Eh, Saat ini di Basnas Kota Surabaya ini memiliki yang namanya unit Mu'alaf Center, yang dimana dengan segmentasi garapan untuk pengikraran syahadat kepada saudara-saudara kita yang ingin masuk Islam. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, telah hadir di tengah-tengah kita beliau Ketua Unit Mu'alaf Center Basnas Kota Surabaya, yakni Ustadz Mundir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Mundir, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana Mas Ikhwan. kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa masih terus Bisa semangat. bisa diceritakan nggak sih kesibukan hari ini selain menjadi ketua unit Mu'alaf Center? Ya, kalau aktivitas hanya sebagai pengajar saja di Pondok Pesantren Nurul Huda, Sencaki, Surabaya. Tuh ya, masih aktivitas untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa ini. Wah, ini sangat luar biasa sekali nih. Jadi selain mengikrarkan seseorang untuk masuk Islam, beliau ini juga sebagai pengajar. Oke, bisa nggak sih dijelaskan apa itu tentang unit Mu'alaf Center ini? Oke, terima kasih pemirsa Raksasa TV dan pemirsa Basnas Kota Surabaya. Jadi kita berawal di tahun 2022, tepatnya tanggal 20 Agustus tahun 2022 kita resmi dikukuhkan dan diangkat oleh Basnas Kota Surabaya, di mana latar belakangnya adalah salah satu dari asnaf yang mendapatkan zakat itu adalah mu'alaf. Maka Basnas mendirikan ataupun membentuk yang namanya unit Mu'alaf Center, di mana di situ mempunyai fungsi, mempunyai peran, yaitu untuk memberikan pembinaan kepada para mu'alaf, untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan para mu'alaf, sekaligus untuk mentasarufkan dari salah satu asnaf 8 tadi itu yang bernama mu'alaf, karena mu'alaf ini punya porsi zakatnya. Jadi sebagai unitnya Basnas, maka kita diangkat, dibentuklah yang namanya unit Mu'alaf Center. Ya, emang program-program apa saja sih yang sudah dikerjakan mulai dilantik hingga saat ini? Di unit Mu'alaf Center Basnas Kota Surabaya ini ada 3 bidang, Mas. Jadi ada 3 bidang yang kita garap yang menjadi program daripada unit Mu'alaf Center atau disingkat UMC. Yang pertama adalah bidang syiar, yang kedua adalah bidang edukasi atau pembinaan, yang ketiga adalah advokasi pemberdayaan. 3 hal itu yang concern kita, program-program kita yang kita laksanakan di unit Mu'alaf Center. Bisa diceritakan nggak sih? Mungkin ada berapa orang sih yang tercatat oleh unit Mu'alaf Center ini, ada berapa orang saudara-saudara kita yang ingin berikrar masuk Islam? Oke. Yang tercatat sejak mulai Mu'alaf Center, unit Mu'alaf Center itu terbentuk, alhamdulillah sampai saat ini sudah kita dampingi untuk melakukan pengikraran, yaitu sebanyak kurang lebih 150. Sudah 150 yang sudah kita ikrarkan. Itu setiap minggu selalu ada ya? Hampir setiap minggu ada. Kita di Mu'alaf Center ini bukan tidak mengeluarkan sertifikat, sertifikat dia itu untuk menyatakan dia mu'alaf. Tapi kita bekerja sama dengan masjid-masjid ataupun lembaga yang sudah mempunyai program terkait dengan mu'alaf itu. Jadi sifatnya unit Mu'alaf Center itu adalah sebagai pendamping, kemudian sebagai lembaga untuk melakukan pembinaan sekaligus memberikan intervensi, yaitu berupa pemberdayaan ataupun bantuan-bantuan sehingga itu bisa ditasarufkan zakat yang dikeluarkan oleh Basnas Kota Surabaya. Jadi selama ini misalnya salah satu contohnya adalah di Masjid Rahmat Kembang Kuning, kemudian di Masjid Cengho, itu kita
memberikan pendampingan pada saat ikrar. Jadi mereka tetap ikrarnya di masjid-masjid tersebut. Kita mendampingi, melakukan intervensi pembinaan, kemudian membantu kiranya mungkin ada kebutuhan-kebutuhan mualaf yang perlu untuk dibantu melalui program zakatnya yang porsinya mualaf dari Basnas Kota Surabaya. Apakah selama ini ketika seseorang itu mengikrarkan syahadat, apakah cuma di 2 masjid yang jenengan sebutkan tadi, Masjid Rahmat, Masjid Ringgo? Selain itu apakah tidak boleh? Oke, bisa. Jadi yang kita saat ini yang sudah kerjasama mulai awal, jadi memang tidak serta-merta semua yang melaporkan yang melaporkan untuk melakukan ikrar itu boleh, banyak. Tapi kita sifatnya di Mualaf Center itu kita screening. Oh, gitu. Tidak semuanya masjid karena mohon maaf. Kadangkala itu yang dicari oleh para mualaf itu hanya batu loncatan. Batu loncatan. Hanya mungkin inginnya dia itu pengen mualaf itu biar cepat-cepat keluar sertifikatnya dan segera bisa digunakan. Ya. Seperti itu. Bisa nggak di spill ini contohnya seperti ini yang ya kita sudah mungkin banyak tahu. Biasanya mau menikah ya. Ya. Ya memang itu kita sadari memang itu adalah salah satu jalan hidayahnya. Salah satu jalan hidayah ya dipertemukan dengan jodoh yang muslim atau muslimah sehingga dia itu tergerak hatinya juga untuk melakukan pindah agama sekaligus untuk mengikrarkan dirinya bersyahadat. Memang kita akui itu, tapi tidak kita harapkan hanya istilahnya putus selesai. Kita mengikrarkan selesai, tapi ada pembinaan di situ. Mas memberikan pembinaan ibadah yang lainnya. Oke. Jadi seperti itu. Tadi saya tertarik dengan kata-kata intervensi dari Unit Mualaf Center. Bisa dijelaskan Kak, intervensi tersebut dalam bentuk apa? Ada beberapa yang sudah kita laksanakan. Jadi itu yang dibidangi oleh bidang advokasi pemberdayaan. Ada ya bidangnya di UMC. Jadi macam-macamnya itu banyak. Oh, gitu. Intervensinya itu banyak. Kadangkala salah satu contoh misalnya itu mereka yang sudah ikrar itu merasa kesulitan. Merasa ada yang menghalangi dalam tanda kutip itu untuk merubah daripada status agamanya. Dalam artian untuk merubah status di KTP-nya, kemudian di identitas kependudukan yang lainnya, itu kadangkala dipersulit. Maka kita hadir di situ, kita sudah melaksanakan pendampingan, melakukan advokasi langsung. Kira-kira kesulitannya apa? Alhamdulillah kita sudah berhasil untuk mendampingi itu sampai dia itu bisa merubah status di agamanya. Itu salah satu 2 kasus pasti ada seperti itu. Berarti pernah ada ya? Pernah ada. Dan sudah kita laksanakan pendampingan itu sampai tuntas. Memang di UMC ini ada berapa bidang? Tadi saya tertarik. Ternyata ada bidang hukum juga ini. Iya. Jadi memang sengaja kita di bidang syiar, kemudian selain bidang pembinaan, kita menempatkan ataupun mengajak bersama dengan teman-teman pengurus yang kompeten, di antara itu yang punya kemampuan dalam bidang syiar, dalam bidang untuk memberikan pembinaan, dan juga di bidang advokasi tadi tentunya kita menempatkan orang yang pas di situ, yaitu orang-orang yang kompeten di bidang hukum. Di antara para advokat juga ada di situ. Nah, itu yang kita tempatkan, itu artinya bisa mendampingi dalam hal sisi-sisi hukum yang itu menjadi hak konstitusi jelas. Jadi beragama itu adalah pilihan agama, itu adalah hak konstitusi sebagai warga negara yang betul-betul dilindungi oleh konstitusi undang-undang. Tidak ada pemaksaan dan sebagainya. Kalau dia sudah menyatakan diri dan bersedia dengan kerelaan hatinya tanpa ada paksaan apapun, dia sudah berikrar untuk masuk Islam, bersyahadat untuk meyakini agama Islam adalah sebagai agama yang dia yakini untuk pilihan hidupnya. Maka kalau ada siapa saja yang menghalangi terkait dengan hak-hak dia konstitusinya sebagai warga negara yang harus beragama terutama pilihannya Islam, maka kita siap untuk memberikan pendampingan terkait dengan masalah-masalah hukumnya. Mungkin bisa diceritakan nggak, adakah cerita-cerita yang dari mereka yang ingin masuk Islam ini, apa sih yang melatar belakangi mereka untuk kemudian masuk ke Islam? Itu mungkin ada cerita yang menarik untuk dibagikan kepada para pemirsa ini. Banyak sekali diantaranya tadi itu. Ya dia mau menikah,
Ya akhirnya dia mau tidak mau ya harus berikrar. Ya. Harus bernikah satu agama, dia harus berikrar, bersyahadat. Itu salah satu jalan hidayah yang kita yakini. Di antaranya dengan sendirinya dia itu. Dengan sendirinya, bahkan ada yang sudah kita ikrarkan itu masih anak-anak, masih usia sekolah, usia sekolah SD. Dia itu sendiri tergerak sendiri. Melihat teman-temannya, lingkungannya kok begitu nyaman, merasa begitu nyaman. Nah itulah jalan hidayah. Banyak sekali. Ada yang lagi itu wasiat, malah wasiat dari orang tuanya. Wasiat dari orang tuanya. Saya ingin melihat kamu. Orang tuanya padahal mohon maaf, orang tuanya itu masih non muslim. Ya. Dia sendiri malah disuruh untuk betul-betul ikut muslim, untuk menjadi seorang muslim. Itu ada yang mati padahal orang tuanya non muslim tapi dia disuruh untuk muslim. Itu. Ya. Mungkin ada lagi. Ada lagi yang ini yang mengharukan. Ini sudah mau posisi dia itu di ICU. Posisinya dia itu sudah sakit. Memang ya kalau harapan hidup sudah tidak ada lagi. Dia tiba-tiba memanggil keluarganya, dia mau berikrar. Akhirnya kita dampingi untuk melakukan pengikraran di situ. Ada nggak Ya, mungkin? alhamdulillah setelah itu Mas Ikhwan, setelah itu besoknya dipanggil oleh Allah. Nah ini kan artinya kita saja masih belum tahu nanti akhir hayat hidup kita itu kan kita siapa masih itu. Ya itu luar biasa. Artinya itu jelas-jelas husnul khotimah kita yakin. Tadi dijelaskan bahwa ada anak bahkan masih sekolah, usia sekolah ini ingin masuk Islam, itu kira-kira itu kan kalau kita bicara tentang anak SD kan pasti masih tinggal dengan keluarga. Ini apakah ada tekanan ataupun tanggapan ataupun gimana bisa jadi dikucilkan? Ada nggak yang seperti itu? Alhamdulillah tidak ada. Malah orang tuanya mensupport. Alhamdulillah orang tuanya mensupport. Dan kita tidak salah satu persyaratan kita, salah satu ketentuan daripada unit mualaf center, kalau anak itu masih di bawah umur, istilahnya berapa, di bawah 17 tahun ke atas, itu kan masih menjadi tanggung jawab daripada orang tua terkait dengan pilihan agama dan sebagainya kan gitu. Jadi kita mensyaratkan itu wajib untuk surat pernyataan orang tua, yang artinya orang tuanya itu bersedia merelakan kalau anaknya itu melakukan pindah agama. Karena kita tidak ingin mendapatkan tuntutan-tuntutan atau istilahnya efek daripada akibat hukum berikutnya, karena kita dianggap mungkin dalam tanda kutip memaksakan agama itu kepada orang lain. Jadi seperti itu. Jadi murni kita di unit mualaf center itu adalah semuanya berangkat dari kerelaan para mualaf. Tidak ada satupun kita itu dalam kasarannya proses islamisasi, yaitu yang menjadi catatan penting dari pimpinan dari Basnas Kota Surabaya, bahwasanya kita ini mendirikan membentuk mualaf center bukan dalam rangka islamisasi. Jadi murni itu adalah semuanya adalah dari gerakan hati yang itu yang kita sebut sebagai hidayah, sehingga mereka menggerakkan hatinya untuk melakukan syahadat, berikrar untuk masuk Islam. Ya, mungkin ada nggak sih teman-teman kita ini yang mu'alaf ini tiba-tiba setelah masuk Islam dikucilkan oleh lingkungan keluarga, lingkungan lingkungan rumah ataupun lingkungan, ada nggak sih yang seperti itu? Ada Mas Ivan, ada yang sudah pernah terjadi seperti itu. Akhirnya dia harus pindah dari tempat tinggal asalnya, kemudian dia harus istilahnya secara ekonominya akhirnya terpinggirkan. Nah itu kita juga melihat seperti itu, akhirnya kita advokasi kebutuhan dia apa. Kebutuhan dia yang penting anaknya ini bisa sekolah. Akhirnya kita bantu, kita intervensi dengan rekomendasi dari unit mualaf center, kita sampaikan kepada pimpinan Basnas, akhirnya bisa dibantu untuk biaya pendidikannya anaknya tadi. Jadi itu salah satunya. Jadi betul-betul kita hadir di sini sesuai dengan
visi misinya yaitu menjadikan mu'alaf itu sebagai muslim muslimah yang kafah, tidak hanya secara lahiriah saja tetapi juga batiniah, sejahtera lahir dan batin. Kesaran seperti Sangat itu. luar biasa sekali. Eh, Kalau seumpama seperti ini, eh, ketika dia teman kita yang mualaf itu sudah masuk Islam, mungkin tiba-tiba suatu hari karena tekanan itu tidak kuat, akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke agama yang ia anut sebelumnya. Itu bagaimana sikap yang akan dilakukan oleh teman-teman PMC ini? Kita selain tadi melakukan pembinaan masalah ubudiyah, kita juga melakukan pembinaan akidah. Jadi ini salah satu ikhtiar lah. Namanya ini kita juga dakwah, kita juga syiar. Jadi mengajak mereka itu untuk menguatkan tidak hanya dari sisi bagaimana bisa ibadahnya, tapi kita juga kuatkan pondasi-pondasi terkait dengan akidah, terkait dengan keimanan dia. Maka kita berikan bimbingan, pembinaan. Oh, ini harus betul-betul harus diyakini bahwasannya Islam ini adalah pilihan yang sudah betul, adalah agama yang hak, agama yang satu-satunya adalah yang diridhoi oleh Allah, yang kita yakini itu. Di samping itu dalam kehidupan ya kita sampaikan pasti ada yang namanya dinamika ataupun adanya namanya ujian hidup. Maka dalam ujian hidup itu banyak macamnya. Ada kalanya ujian ekonomi, ada kalanya ujian keluarga, ada kalanya ujian seperti paksaan yang saya sampaikan tadi itu. Nah, itu yang harus dikuatkan. Sehingga betul-betul kalau ini sudah menjadi pilihan saya, apapun itu, kalau pasti akan diberikan jalan keluar. Itu yang artinya. Sesuai dengan firman Allah, "Mayattaqillah yaj'al lahu makhraja" itu. Jadi kalau ini jalan takwa, jalan keimanan, jalan Islam ini adalah sudah final, sudah betul, sudah kita yakini adalah hak, maka harus kita pertahankan betul-betul keyakinan ini. Jangan kita di UMC ya sifatnya tetap dakwah ikhtiar. Kalau nanti hal-hal yang lainnya kalau seperti itu ya itu sudah menjadi pilihan pribadi masing-masing. Iya, ini kan setahu saya biasanya setelah orang masuk Islam atau pikiran mualaf di UMC ini akan memberikan yang namanya apa itu yang 3 hari itu apa itu dibina lah Iya. Oh iya. Nah, itu materi apa saja sih yang diajarkan untuk mereka itu? Jadi materi dasar seperti yang tadi, materi dasar. Jadi kita setelah ikrar itu tidak kita berikan langsung. Oh gitu. Tidak berikan langsung sertifikatnya, piagamnya. Karena kalau sudah diberi biasanya, kalau sudah diberikan sertifikat piagamnya sudah selesai hilang dia. Hilang. Nah, kita tahan dulu, tidak kita berikan. Ini pola pembinaan yang wajib. Artinya kita ajari diberikan pembinaan sholat, caranya wudhu sampai dia bisa. Lalu kalau minimal sudah bisa itu, minimal berapa kali pembinaan dia sudah bisa itu, maka piagamnya kita berikan. Outputnya apa sih yang diharapkan dari hal tersebut? Untuk apa? Untuk harapan. Harapannya ya tadi minimal dia pondasi daripada agama adalah sholat. Ya, hanya sholat. Tiangnya agama adalah sholat. Nah, selain itu, ya kita lakukan pembinaan secara berkala tadi itu dengan membaca Al-Qur'annya tadi, termasuk itu kita berikan itu, termasuk kita pas ini kita juga menerbitkan buku pembinaan, buku modul pembinaan. Itu artinya selain buku tuntunan sholat kita berikan juga pada saat ikrar kita hadiahkan kepada mereka, kita berikan buku juga yang sudah kita susun dari tim unit Mu'alaf Center, acuannya dari Mu'alaf unit Mu'alaf Centernya Basnas RI, itu kita susun itu, kita berikan kepada para mu'alaf yang sudah berikrar sebagai bahan tambahan, sebagai wawasan khazanah terkait mulai dari akidah, mulai dari ibadah, mulai dari muamalah, hubungan kita sama manusia, termasuk sirah-sirah ataupun sejarah-sejarah daripada para nabi. Oke, terakhir ini pertanyaan yang paling terakhir, apa sih
harapan Anda untuk unit Mu'alaf Center ini ke depannya ini? Jadi kita pada tahun yang kedua ini, pada perjalanan tahun yang kedua, kita akui masih banyak sekali kekurangan-kekurangan kita. Terutama kita masih berusaha untuk memberikan pembinaan, itu yang penting kepada para mu'alaf itu. Selain pembinaan-pembinaan yang sudah kita laksanakan tadi, kita pengen punya ada peningkatan value. Tapi itu masih kita programkan mulai dari kita memberikan bimbingan secara langsung untuk membaca Al-Quran secara gratis, dan juga intervensi-intervensi yang lainnya tadi itu. Jadi betul-betul mu'alaf itu setelah memilih jalannya sebagai muslim atau muslimah, merasa ada yang mengayomi. Oh, saudara saya muslim itu peduli. Saudara muslim itu ternyata luar biasa, peduli terhadap kebutuhan saya. Makanya kita tidak hanya mendakwakan, berikan pembinaan secara keislamannya, tapi kita juga membantu secara permasalahan-permasalahan ataupun kesulitan-kesulitan yang dia alami, entah itu dalam perihal ekonomi ataupun pendidikan keluarganya ataupun kesulitan-kesulitan yang lainnya yang dihadapi. Nanti kita klasifikasikan itu, nanti di tim advokasi nanti akan yang merumuskan, baru kita ajukan intervensi apa yang pas, sehingga betul-betul ya harapannya tujuan terakhir kita betul-betul menjadi mu'alaf yang kafah, yang sempurna, sejahtera lahir dan batin. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya untuk hari ini, Ustaz Munir. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Ya, mohon doanya saja kita agar bisa terus istiqomah, amin. bisa semakin baik, karena dengan doa panjenengan semuanya dan kita bisa jalan dakwah inilah, karena kita yakini bersama-sama di pengurus unit Mu'alaf Center, barangkali ini menjadi salah satu wasilah dengan kita memberikan pendampingan, berikan pengikraran kepada mereka. Mungkin ini jadi amal yang diterima oleh Allah salah satunya. Semoga menjadi amal jariah. Amin. Oke, para sudah kita cukupi acara di siang hari ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat walafiat. Akhirul kalam, saya Muhammad Ikhwanul Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.